Nggak bisa kita yang ngurus orang tuanya. Nah, sekarang banyak anak kecil hidup tumbuh dewasa tanpa ada orang tuanya ya bisa. Kenapa? Yang ngurus itu Allah. Anehnya setelah kita balik, setelah kita bisa mikir, kita justru ragu kalau Allah bakal ngurus kita. Justru kita lebih ngandalkan mikir kita dibanding pasrahnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya hidup kita tuh isinya sibuk mikir sana, mikir sini, mikir sana, mikir sini. Akhirnya mumet goro-goro kakean mikir. Makanya kalau nggak mau mumet, ya aja mikir. Bukan ojo mikir terus nggak mikir sama sekali ya, bukan. Ya maksudnya ojo kakean mikir. Kenapa? Pikiran itu membebani hidup kita. Sakit jantung sebabnya karena mikir. Sakit macam-macam, diabetes, hepatitis itu juga sebabnya karena mikir. Sakit stroke itu sebabnya karena mikir. Dan sekarang jangan kira-kira mau jadi orang yang banyak mikir atau banyak zikir. Ojo mikir tapi zikir. Sanggup enggak? Kenapa? Pasrahkan semuanya sama Allah. Banyak zikirnya daripada mikirnya. Ini kalau kita mau ngelihat ini efeknya mikir. Jenengan ada yang bisa renang ya insya Allah di sini ya. Ada yang bisa renang, mungkin bapak-bapak ada yang bisa renang kan? Nah, ketika renang itu orang kan posisinya itu kan bisa dia ngambang sekalipun tanpa gerakan, tapi ngambang di atas air. Syaratnya apa? Tenang, enggak mikir, enggak kakean pola, enggak kakean gerakan, itu enggak. Tapi tenang, itu bisa ngambang ada di air. Betul apa betul ini? Yang renang-renang paham insya Allah ya. Itu kalau sudah bisa ngambang, kemudian dia itu mikir, langsung kelep. Atau dia tuh pola sedikit atau goyang sedikit, langsung tenggelam. Langsung tenggelam. Kenapa? Karena pikiran itu memberati tubuh kita. Tubuh ini kalau kena pikiran, kena beban berat. Makanya kalau yang ngambang itu begitu pikir langsung bisa tenggelam. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sudah berapa kali kita memberati tubuh kita dengan mikir-mikir hal-hal yang tidak perlu dipikir. Sering apa enggak sering? Sering. Padahal kan harusnya kita ini dituntut enggak usah banyak mikir, tapi perbanyaklah zikir. Nah, kenapa kok kita itu justru lebih banyak mikirnya? Ini pemahaman baru ini. Saya juga pertama kali ketika membayangkan itu saya ya mikir. Jadi orang itu kalau benar-benar tenang itu badan ya enteng. Orang itu kalau benar-benar semuanya itu pasrah, diurus sama Allah, yang ngurusi Allah, yang penting ibadahku bener, ibadahnya keluargaku bener, ibadahnya istriku, suamiku, anakku, pembantuku bener semuanya, insya Allah semua urusan dibuat bener sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan kita kok lebih percaya sama mikir kita dibanding dengan cara kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mulai sekarang tidak usah kebanyakan mikir, tapi ibadah dibenarkan. Bukan cuma enggak mikir terus enggak ibadah sama sekali, ya enggak. Ya kalau enggak mikir, enggak ibadah ya stres namanya. Kalau enggak
kalau nggak mikir itu maksudnya apa? Urusan duniawi nggak usah terlalu dipikir, kita pasrahkan sama Allah, tapi ya kerja loh. Ini bukan dalil untuk tidak kerja, bukan. Dengan ya tetap kerja, tapi jangan ngandalkan kerjanya. Yang diandalkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja itu sunnatullah. Nabi kerja, kita ya kerja, kita ngikuti Nabi, dapat rezeki dari Allah bukan karena kerjaan kita. Sekalipun terkadang perantaranya lewat hasil kerja kita. Tapi perantaranya lewat hasil kerja kita. Nah ini kita kalau sudah bisa punya hati yang seperti itu, banyak pasrahnya sama Allah, hidupnya enak. Nah, semua orang sudah dipasrahkan sama Allah sudah. Makanya kata Nabi dalam hadis, ajaban li amril mu'min. Perkaranya orang mukmin ini mengherankan. Mengherankan gimana? Orang mukmin ini semuanya serba bagus. Kalau dapat sesuatu yang dapat sesuatu yang menyenangkan, mereka bersyukur. Kalau dapat sesuatu yang menyedihkan, mereka bersabar. Asyakir wasabir fil jannah. Yang bersyukur masuk surga, yang sabar juga masuk ke dalam surga. Jadi orang yang model seperti itu aja. Kena musibah sabar, dapat nikmat syukur, insya Allah lebih banyak nikmat daripada musibah. Amin Allahumma amin. Tapi itu ibadah sama Allah dibenarkan, sholatnya kita sama Allah dibenarkan terlebih dahulu. Saya mau nanya, jenengan sholat subuh itu di awal waktu atau telat biasanya? Yang benar loh Bu. Ini ibu-ibu kira-kira benar apa enggak Pak? Jawab ibu-ibu sendiri. Sungguhan ya. Yes, ibu-ibu sholatnya di awal waktu, subuh di awal waktu ya. Suaminya di awal waktu atau telat? Pripun nih Pak? Suaminya di awal waktu atau telat? Telat suaminya. Lah istrinya enggak banguni berarti. Enggak banguni kan? Yang punya anak masih remaja, anaknya sholatnya sering di awal waktu atau telat? Telat. Telat toh? Anaknya lebih sering telat. Sekarang saya mau nanya ibu-ibu, kalau bangunkan anak untuk sholat sama bangunkan anak untuk sekolah, lebih semangat mana? Ngapusi. Ayo. Kalau bangunkan anak untuk sekolah kan semangat, ayo berangkat sekolah, nanti kalau terlambat diseterap sama Pak Guru, nanti kalau terlambat dimarahin sama Pak Guru, nanti kalau terlambat disuruh pulang. Tapi kalau bangunin sholat, ayo sholat, tidak bangun, ya wis. Betul apa betul? Betul ya Pak ya? Nah padahal kalau anaknya nggak sholat, itu dimurkahi Allah. Mestinya kalau bangunin anak untuk sholat lebih semangat. Anakku ayo bangun, kalau kamu nggak sholat dapat laknat Allah, kalau kamu nggak sholat dapat musibah. Pernah nggak seperti itu? Mulai besok insya Allah. Amin Allahumma. Lalu kita tuh bangunin anak untuk sholat sama bangunin anak untuk sekolah lebih semangat kalau bangunin anak untuk sekolah. Padahal lebih penting mana, sholat apa sekolah? Kira-kira punya anak rajin sekolah tapi nggak rajin sholat, sama anak rajin sholat tapi nggak rajin sekolah, milih mana? Rajin sholat dan rajin sekolah. Milih kan yang enak. Bisa milih doa, insya Allah anaknya rajin sholat itu yang utama, kemudian juga rajin sekolah. Yang ngapunten, ini terkadang kita tuh kurang perhatian. Kalau anak itu kita biarkan durhaka sama Allah, anak itu suatu saat pasti akan durhaka sama kita. Pasti. Kalau anak itu durhaka sama Allah, suatu saat itu pasti akan durhaka kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Yang harus berbakti anak itu kepada Allah. Anak itu harus dididik dari kecil
dia harus berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendidik anak untuk jadi anak yang soleh itu mulai kapan? Sebelum dikandung itu kalau perlu sudah dididik. Gimana caranya? Pengarang kitab Akhlak Lil Banin namanya Syekh Umar Baroja. Syekh Umar Baroja itu ayahnya ditanya, "Wahai ayah Umar, kamu itu punya anak namanya Umar, akhlaknya luar biasa, ilmunya luar biasa, kemudian budi pekertinya luar biasa, resepnya apa?" Dijawab sama ayahnya, "Saya ini didik anak saya sebelum dari kandungan." Gimana? Saya itu dulu kalau sore ikut pengajiannya para habaib, para kiai. Kemudian saya ketika sore itu saya lihat terus wajahnya para habaib, wajahnya para kiai. Kemudian ketika sampai rumah saya berhubungan dengan istri saya suaminya itu membayangkan wajahnya para habaib, para kiai. Kemudian ketika istri saya hamil, setiap hari saya bacakan Quran, istri saya suruh ngaji. Tujuannya biar punya anak yang soleh. Sekarang saya mau tanya, gimana kalau dari kita? Kira-kira kita dalam keadaan seperti itu mesti ingat wajahnya para habib, para kiai enggak? Enggak kan? Yang dipikir sesuatu yang lainnya. Betul apa betul? Ini Syekh Umar Baroja, ayahnya itu sampai seperti itu. Kenapa? Dari besarnya keinginannya kepengen punya anak yang soleh. Itu sampai seperti itu semangatnya. Ketika anaknya lahir, dididik, diajari berbakti sama Allah, diajari berbakti sama orang tua. Akhirnya punya anak, anaknya berbakti sama kedua orang tua. Paling nikmatnya orang itu punya anak kalau anaknya itu jadi anak yang berbakti. Kenapa? Yang paling bisa diharapkan dari anak itu adalah baktinya. Anak sukses, anak jadi orang kaya, anak jadi orang terkenal, tapi kalau nggak bakti sama orang tua pasti akan kecewa. Yang penting bakti kepada kedua orang tuanya. Dengan kalau seandainya miara kambing, yang diharapkan dari kambing apanya? Susunya bisa ya, dagingnya juga bisa, kulitnya juga bisa. Kalau miara ayam, yang diharapkan dari ayam apa? Telurnya juga bisa, dagingnya, bulunya itu pun juga bisa. Miara sapi, kulitnya bisa, susunya bisa, dagingnya bisa, tenaganya juga bisa. Miara anak, susunya yang diharapkan gak mungkin, dagingnya apalagi, telurnya tidak mungkin ya, kulitnya ya apalagi. Yang diharapkan apa? Bakti daripada anak itu kepada kedua orang tuanya. Itu yang paling diharapkan sama orang tua yang memelihara anaknya. Nah sekarang ini kita punya anak masing-masing di rumah kita, sudah apa belum kita didik dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita agak teledor dalam mendidik, mulai hari ini kita harus semangat, fokus benar-benar didik anak. Fokusnya benar-benar didik anak, gimana caranya supaya anaknya itu jadi anak yang berbakti. Kemudian doakan terus anaknya. Jangan pernah berhenti mendoakan anak. Sebagaimana kalau posisi kita sebagai anak, jangan pernah berhenti mendoakan orang tua. Dikatakan mendoakan orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu mendoakan orang tua itu termasuk dikatakan adalah penyebab lancarnya rezeki kalau anak itu sering mendoakan kedua orang tuanya. Doakan orang tua itu melancarkan rezeki, dan yang buat syarat rezeki adalah anak meninggalkan mendoakan kepada kedua orang tua. Tinggal anaknya
nggak pernah doakan orang tuanya, seret rezekinya. Durhaka, seret rezekinya. Pasti rezekinya nggak lancar. Kenapa? Bahaya durhaka sama orang tua. Dosa itu kan macam-macam ya. Dosa itu ada yang sama Allah dibales ketika di akhirat, di dunia dibiarkan. Ada dosa sama Allah dibales di dunia, di akhirat berarti selamat. Ada dosa di dunia dibales, di akhirat juga dibales, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Makanya durhaka kepada kedua orang tua itu kalau di kitab kuning namanya uququl walidain. Uququl walidain. Jadi kata aqa ya'uqu uquqan. Artinya apa? Aqa itu menyembelih, akikah. Itu kalau ada anak durhaka sama orang tua, ibaratnya seperti anak itu menyembelih orang tuanya sendiri dosanya. Wal iyadzu billah. Makanya istilah di kitab kuning itu uququl walidain. Makanya kita yang masih punya orang tua, ingat surga kita ada di sana. Surga kita ada di sana. Yang bapak-bapak, kalau ibu-ibu, surganya di sebelah sini, Bu. Surganya ada di suami. Nanti perlu kita bahas ini hubungan antara suami dan istri, kita bahas sedikit nanti ya. Ini hubungan antara orang tua dan anak. Dan pengajian harus rampung jam 7:30 ya. 7:30. Ini baru jam 7. Waktunya barokah ya. Amin Allahumma. Insya Allah dapat ilmunya juga ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Tadi masalah anak dan orang tua, surga kita itu ada pada orang tua. Lebih kalau orang tua saya sudah meninggal gimana? Mesti ada kewajiban berbakti enggak? Masih. Gimana caranya berbakti kepada kedua orang tua setelah orang tuanya meninggal? Di antara caranya adalah yang pertama ziarah ke makam orang tua, mendoakan orang tua. Itu caranya. Seperti itu. Kemudian berbuat baik kepada teman orang tua ketika semasa hidupnya. Jadi kalau orang tua kita punya teman akrab, kita ngunjungi temannya orang tua kita itu termasuk berbuat bakti kepada kedua orang tua. Bakti. Itu caranya ya. Kalau pengen punya anak yang berbakti, dididik dan didoakan terus. Pernah dengar Imam Ghazali? Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Karangan kitabnya macam-macam. Dari fan ilmu fikih ada, usul fikih ada, dan karangan yang paling hebat adalah kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini diagungkan, dibaca di seluruh penjuru dunia. Kenapa? Isinya ilmu semuanya di situ. Ada di dalam kitab Ihya. Makanya banyak pengajian modelnya itu ngaji kitab Ihya. Kenapa? Dari saking manfaatnya kitab Ihya. Itu pengarang kitab Ihya Ulumuddin namanya Muhammad Al-Ghazali. Punya adik namanya Ahmad Al-Ghazali. Muhammad sama Ahmad ini ayahnya seorang Ghazal. Ghazal itu tukang pintal benang. Ayahnya itu seorang tukang pintal benang. Kemudian si ayah ini punya kebiasaan bagus. Kebiasaan bagusnya apa? Kebiasaan bagusnya setiap lihat orang ahli ibadah doa, nangis, doa sama nangis. Orang ibadah di masjid, lihat ini orang kok menikmati ibadah ya, doa sambil nangis. Ya Allah, aku ini hatinya kotor, aku ini dosanya banyak, aku ini amalnya sedikit. Orang itu kok bisa rajin ibadah ya Allah, orang itu kok bisa amalnya banyak ya Allah. Ya Allah, aku kepingin seperti orang itu. Kalau memang aku nggak bisa seperti orang itu, jadikan anakku seperti orang itu ya Allah. Setiap lihat orang soleh mendoakan kedua anaknya. Setelah itu, kalau lihat penceramah, ada orang ceramah, menyampaikan ilmu.
Ayahnya Imam Ghazali doa sambil nangis. Ya Allah, ini orang hebat, ilmunya luas, menyampaikan ilmu dengan luar biasa, ilmunya manfaat. Ya Allah, kalau saya memang nggak bisa jadi orang yang berilmu seperti itu, tolong jadikan anakku ini anak yang berilmu. Didoakan terus. Setiap lihat orang soleh, tiap lihat orang ahli ibadah, tiap lihat orang alim, tiap lihat ulama, tiap lihat kiai, tiap lihat habaib, didoakan supaya anaknya bisa niru akhlaknya, niru ilmunya, niru solehnya, sampai akhirnya ketika beliau itu mau meninggal, wasiat anakku setelah ini kamu berdua masuk ke pondok itu. Jadi bukan cuma doa, tapi anaknya ya juga dididik agama. Sekalipun orang tuanya meninggal, dipasrahkan kepada pendidik yang benar-benar diketahui asal usulnya. Akhirnya Muhammad sama Ahmad itu masuk ke pondok itu, kemudian keliling dari pondok yang lain ke pondok yang lain, sampai akhirnya Muhammad dikenal dengan sebutan Imam Ghazali, seorang ulama yang ahli tasawuf, ilmunya luar biasa, hatinya luar biasa. Dikatakan ciri-ciri ulama dunia itu ulama yang nggak suka sama kitab Ihya, ciri-ciri ulama akhirat adalah ulama yang suka dengan kitab Ihya. Ulama dunia kenapa kok nggak suka dengan kitab Ihya? Soalnya di situ dipreteli aibnya para ulama dunia di kitab Ihya. Itu dari saking luasnya kitab Ihya. Ini Imam Ghazali yang sehebat itu, ayahnya bukan seorang kiai, bukan seorang tokoh, cuma seorang tukang pintal benang. Kenapa kok bisa punya anak yang hebat? Soalnya didoakan terus, diniati kepengin jadi anak yang soleh. Jadi anak yang soleh. Kemudian yang adiknya yang namanya Ahmad itu jadi seorang penceramah. Jadi seorang penceramah yang hebat, unggul, dahsyat ceramahnya. Itu kalau ada orang yang non muslim kemudian mendengarkan ceramahnya Ahmad bisa masuk Islam. Yang pendosa, yang suka berbuat dosa, itu kalau mendengarkan ceramahnya si Ahmad ini langsung bertobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat doa daripada kedua orang tuanya. Banyak kisah-kisah orang tua yang dari awal kepengen punya niat anak yang soleh, akhirnya jadi anak yang soleh. Ya, dengan kepengen anaknya jadi ulama apa presiden? Yang benar presiden loh ini. Presiden apa ulama? Ulama itu pewarisnya Nabi. Berarti selama-lamanya bakal punya pangkat. Tapi kalau presiden itu 5 tahun, bisa juga 10 tahun. Itu setelah 10 tahun turun dari jabatan. Kalau prestasinya bagus dikenang sebentar. Tapi kalau prestasinya buruk dihujat, dicaci, dicela selamanya. Milih mana? Anaknya jadi ulama atau presiden? Ulama. Anaknya diniati jadi seorang ulama. Nah, kalau kita sudah punya niatan seperti itu, ya diwujudkan sama Allah, anaknya jadi ulama. Nabi Isa ibunya namanya Sayyidah Maryam ya. Sayyidah Maryam ini punya ibu namanya Hanah. Hanah ini ketika hamil Sayyidah Maryam, dulu belum bisa dilihat jenis kelaminnya apa itu. Apa buat lihat jenis kelamin di dalam kandungan namanya? USG. Zaman dulu belum ada USG. Itu waktu itu ketika hamil punya niatan, kalau anak ini lahir, aku wakafkan untuk Allah. Anaknya diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah nggak kita mewakafkan anak untuk Allah? Nak sholat terus, nak ngaji terus, nak ibadah terus. Pernah?
Enggak. Malah kalau puasa kelihatan ngeleh malah disuruh makan anaknya. Betul apa betul? Ini waktu itu Sayyidah Hana ketika punya anak diniati, ini anak yang ada dalam perutku ini, saya niatkan kalau sampai lahir saya wakafkan untuk ibadah. Ibadah itu di Baitul Maqdis. Ibadahnya ada di sana. Kemudian gimana? Akhirnya benar-benar punya anak, tapi anaknya perempuan. Doa, itu doa dalam Al-Quran, walaisa dzakaru kal untha, ya Allah, anak laki enggak sama dengan perempuan. Anak laki itu ibadahnya bisa maksimal, tapi kalau perempuan kan enggak bisa maksimal. Perempuan itu kalau keluar enggak boleh sendirian, harus ditemani mahram atau sama perempuan yang lainnya. Nah ini anak laki yang saya harapkan untuk ngabdi di Baitul Maqdis, ternyata yang keluar justru anak perempuan. Justru anak perempuan. Kemudian sama Allah dijawab, anak perempuanmu ini nanti bakalnya mengalahkan banyak daripada laki-laki. Akhirnya anaknya ibadah terus di Baitul Maqdis hingga tiba pada waktunya tanpa pernah disentuh oleh pria manapun, anaknya hamil. Orang-orang kan suudzon mesti. Hamil itu pasti ada perbuatan sebelumnya. Padahal ini nggak ada perbuatan apapun kok bisa hamil. Dicaci maki sama masyarakat, setelah anaknya lahir yaitu Nabi Isa alaihi salam, anaknya bisa berkomunikasi padahal itu masih bayi baru lahir. Kenapa? Berkat neneknya punya niatan pengen punya anak yang mengabdi sama Allah. Anaknya perempuan, anak perempuannya ini malah punya cucu seorang yang mulia, yaitu Nabiullah, Nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Kepingin anaknya jadi orang-orang yang benar mengabdi sama Allah. Krisis kita sekarang ini kurang pemuda yang mau mengabdi kepada Allah. Muadzin masjid, remaja atau orang tua? Orang tua ya. Yang sholat jamaah di masjid, remaja atau orang tua? Orang tua. Imamnya tua kadang-kadang, makmumnya bodoh. Yang adzan juga, tapi kadang-kadang enggak orang tua kok. Kadang-kadang yang adzan anak kecil. Jadi kalau enggak kecil, ya tuwek gitu. Kecil yang lapar. Yang tua kadang-kadang adzannya tengah-tengah adzan watuk. Tengah-tengah adzan ceguen. Itu kalau sudah tua, tapi orang tua yang mengabdi di masjid itu pahalanya luar biasa. Nah, kita kalau punya anak yang remaja, bisa nggak didik anaknya supaya rajin ke masjid? Ini PR semua untuk orang tua banyak ini. PR untuk orang tua banyak. Surga anak itu ada pada kedua orang tuanya. Lah orang tua juga sebisa mungkin bantu anak tersebut untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan terlalu banyak menuntut pada hak anak, akan tetapi kondisikan anak itu jadi anak yang berbakti, orang tuanya kurang lebih memaklumi. Jangan terlalu banyak nuntut. Di Solo ada ulama namanya almarhum Habib Anis. Habib Anis itu diantara akhlaknya itu selama hidupnya nggak pernah nyuruh anaknya, itu nggak pernah. Merintah anaknya itu nggak pernah. Kenapa? Takut kalau anaknya ketika disuruh di hatinya ada perasaan gimana, langsung bisa jadi anak yang durhaka. Jadi kalau kepengen sesuatu ngomongnya sama anaknya nyindir. Kalau misalnya pas musim durian, ngomongnya gini, wah sekarang musim durian ya, anaknya tanggap, langsung dibelikan durian, berarti lagi kepengen durian. Itu jaga supaya anaknya selalu jadi anak yang berbakti sampai ke tingkatan seperti itu. Nah kita mulai sekarang harus jaga seperti itu juga, bantu anak kita yang hidup ada di akhir zaman untuk menjadi anak-anak yang benar-benar berbakti kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian masalah antara suami dan istri. Suami dan istri itu harus harmonis, harus kompak, harus membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu apa? Penuh ketenangan, mawaddah penuh cinta, rahmat penuh dengan kasih sayang. Dan sekarang kalau seandainya baru nikah itu romantisnya luar biasa. Kalau sudah 10 tahun nikah kira-kira gimana? Kalau awal nikah itu ibu-ibu membuatkan kopi, suaminya semangat. Pak, mau minum kopi? Ngersake napa? Kopi napa teh? Napa sirup? Itu masih awal nih nikah. Kalau sudah 10 tahun, Pak, pengen kopi? Ya gawe dhewe. Iki jeng ngurusi anake iki lho. Betul apa betul? Betul, Pak? Bapak-bapak juga gitu. Awal nikah itu dibuatkan kopi sama istri, terima kasih istriku. Itu seandainya kopinya itu gulanya ketuker garam ya tetap diminum. Betul apa betul? Sekalipun kopimu rasa asin tapi tidak bernilai sebanding dengan cintamu kepadaku. Itu kalau awal nikah. Kalau sudah 10 tahun kopinya nggak masukkan gula, keliru garam, sing metu ya pisuan. Nggih napa nggih? Iki akalmu ning ndi to? Lho kopi kok dikei garam ora dikei gula. Betul apa betul? Lah sekarang usahakan harmonisnya itu dari awal nikah sampai akhir nikah itu tetap. Bisa enggak? Tetap harmonis. Ini yang digarap bapak-bapak dulu atau ibu-ibu dulu ini? Bapak-bapak dulu es. Nanti ibu-ibu jatahnya terakhir. Bu atau Pak, ibu-ibu itu kira-kira nyiapkan makan untuk kalau pagi ya, pagi bersihkan rumah, kemudian nyiapkan makan. Setelah itu apa? Korah-korah ya, bersihkan piring, kemudian nyiapkan anak berangkat sekolah. Nanti bapaknya pergi, kadang-kadang ibu-ibu masih dengan kesibukannya belanja, masak dan lain sebagainya. Suaminya datang nyiapkan makanan lagi, sampai begitu terus rutinitasnya sehari-hari. Kira-kira kalau rutinitasnya banyak terus kok rodok seneng ngomel, wajar apa enggak wajar? Biasanya wajar jauh ibu-ibu ini. Bu, ini tanya sama bapak-bapak dulu, Bu. Ya kalau sok sering ngomel ya wajar, tapi jangan sering-sering. Jangan sering-sering. Kan kesian ibu-ibu itu kan tugasnya berat. Tugas itu berat macam-macam. Yang harus dihadapi itu macam-macam. Sayyidina Umar bin Khattab itu jagoan luar biasa, pemberani luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau itu hijrah, dari saking beraninya, kalau yang lain hijrahnya sembunyi-sembunyi dari Mekah ke Madinah, Sayyidina Umar hijrahnya terang-terangan, bawa pedangnya, bawa anak panahnya keliling kota. Woi, saya mau hijrah, siapa yang berani menghalangi saya? Nekat itu. Kumpul, ketika masyarakat kumpul, kalau yang kepengen istrinya jadi janda atau anaknya jadi yatim, silahkan halangi saya untuk hijrah. Pemberani, jagoan, kesatria. Itu ketika lihat waktu itu ada orang datang, orang ini mau curhat sama Sayyidina Umar, soalnya dia sering diomeli sama istrinya, sering diomelin terus sama istrinya. Akhirnya curhat, datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika datang sama Sayyidina Umar bin Khattab, ngetuk pintu rumahnya, siapa kamu? Oh, saya Fulan bin Fulan, silahkan masuk. Ketika masuk, setelah itu langsung Sayyidina Umar mau nyugui. Sayyidina Umar masuk ke dalam, melihat Sayyidina Umar diomeli sama istrinya. Orang yang mau curhat loh, nasibnya sama kalau gitu. Loh, saya kesini mau curhat, saya diomeli sama istri, kok malah ternyata Sayyidina Umar ya diomeli sama istri. Ya sudah, pulang kalau gitu. Pulang orang ini. Mas Sayyidina Umar dikejar.
kamu ke rumah nggak pakai pamit kok pulang, kenapa? Sayyidina Umar, saya ini kesini mau curhat, saya ini diomeli sama istri, jenengan ya diomeli sama istri. Ya nasib kita sama kalau gitu. Jawab Mas Sayyidina Umar, dengarkan saya ngomong. Yang nyucikan bajunya Umar siapa? Istrinya Umar. Yang jaga rumahnya Umar siapa? Istrinya Umar. Yang nyiapkan makannya Umar siapa? Istrinya Umar. Yang bersihkan rumahnya Umar siapa? Istrinya Umar. Kemudian kalau Umar sedang butuh untuk melampiaskan syahwat, kepada siapa? Istrinya Umar. Kalau punya anak, anaknya nasabnya kembali kepada Umar. Yang hamil istrinya Umar. Yang nyusui istrinya Umar. Yang ngerawat kalau buang air istrinya, yang masangkan pempes istrinya Mas Umar. Jasanya segitu banyak, mosok cuma karena ngomel kamu lupakan jasanya yang segitu banyaknya. Sebentar Pak, nanti gilirannya ibu-ibu juga ada Pak, gilirannya ibu-ibu juga ada. Jenengan sabar dulu. Ini cerita tadi bukan berarti terus jenengan meningkatkan pengomelannya, bukan loh ya. Jenengan kalau gitu saya tak ngomel weh kalau gitu. Kalau gitu saya tak ngomel aja. Bukan berarti gitu. Ibu-ibu jatahnya sebentar ya. Bu, suami itu cari nafkah susah atau gampang? Susah ya. Kira-kira dalam berjuang cari nafkah itu kan yang dihadapi sama suami orang macam-macam. Yang baik ada, yang lumayan ada, yang jahat juga ada. Beban berat suami mencari nafkah itu luar biasa beratnya. Makanya benar kalau surganya istri itu ada pada suami. Jenengan kalau sampai suami manggil itu seakan-akan surga manggil jenengan. Betul Bapak-bapak? Dan sekarang ibu-ibu masalahnya kalau jagong, kalau resepsi itu dandannya setengah mati, betul. Kemudian pakai minyak wangi, kadang-kadang bukan disemprot tapi disiram minyak wanginya, dibuat mandi minyak wanginya, sampai jarak 1 kilo sudah kecium bau wanginya. Tapi kalau ketemu suami, pakaiannya bolong, mambune terasi. Harusnya ibu-ibu dandan untuk siapa Bu? Suami. Harusnya wangi untuk suami. Harusnya mengabdi dengan sesungguhnya kepada suami. Tak bela jenengan Pak. Karena kita kan sama-sama suami. Makanya kata Nabi, perempuan itu kalau mau masuk surga gampang. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan. Sholat 5 waktu sudah? Sudah apa belum Bu? Sudah. Puasa Ramadan sudah apa belum? Sudah. Menjaga kehormatan sudah apa belum? Taat sama suami sudah apa belum? Belum. Berarti syarat masuk surga jenengan kurang 1, yaitu taat kepada suami. Bapak-bapak tak bela sekarang. Jadi intinya masing-masing saling memaklumi supaya tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillah kita harapkan insyaallah yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita yang kumpul di tempat ini diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan yang sakit di antara kita, dikabulkan semua hajat kita, dijadikan kita semuanya orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah, orang yang dicintai Rasul dan mencintai Rasul, dan dijadikan kita semuanya orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat. Dipanjangkan usia kita dalam keadaan taat wal afiat, dalam keadaan sehat, dan diakhiri usia kita semuanya dengan husnul khatimah. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra alal afiyah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma aftah alaina wa alaikum futuhal arifin
wa yufaqqihna wa iyyakum fid din wa 'allimna wa iyyakum ta'wil wahdina wa iyyakum ila sawa'is sabil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Alhamdulillah, mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Atas kurangnya atau kesalahan-kesalahan kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya minta doa dari jenengan semuanya supaya perjalanan ke Solo nanti bisa lancar. Bisa suatu saat insyaallah bisa main-main ke Kediri lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian tadi pengajian umum Ahad pagi yang telah disampaikan oleh Ustadz atau Habib Muhammad Al-Habsyi dari Solo. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari pengajian tersebut dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum ditutup ada beberapa pengumuman. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk masuk dalam kepanitiaan pengajian, kami persilakan untuk tinggal sejenak. Kami persilakan untuk berkumpul di aula di belakang masjid. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk menjadi panitia pengajian Ahad pagi, kami persilakan untuk berkumpul di aula di belakang masjid. Kemudian yang kedua, pemateri pengajian Ahad pagi yang akan datang tanggal 8 Desember 2013 adalah Ustadz Haji Hatta Samsudin. Beliau adalah pengasuh Ma'had Abu Bakar dan trainer dari Solo dengan tema keislaman serta keluarga romantis. Baiklah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita tutup pengajian pada pagi hari dengan bacaan hamdalah, istighfar dan kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.